Back again with us. Yusugi Pandang. Kembali lagi dengan host kesayangan kaula muda semua bersama Pradipan. dan Fatul Alarkon. Kali ini kita kedatangan bintang tamu yang keren banget. Idih. Yang kece banget nih intinya. Wah, suaranya udah kedenger nih. Udah terbayang lah. Bisa kali dikenalin dulu. Iya. Oke. Saya langsung ya. Langsung. Halo, saya Kang Jaman. Saya biasa dipanggil Kang Jaman sih. Nama lengkapnya M. Nur Jaman. Kemudian saya hari ini datang bawa biola. Ya, pasti saya pemain gitar lah ya. Si mungkin tuh main gitar. Kalau bisa dipegang. Saya main biola, tapi selain ini bikin juga movie, kemudian atau film pendek, kemudian video production lah di antara itu. Kemudian ada drama musikal dan seterusnya gitu. Ya, sesuai hobi saja. Tapi kan Kang Jaman nih bukan hanya sekedar seni aja ya. Kalau lihat di backgroundnya ada dunia pendidikan juga ya, dunia. Ada, iya. Itu tuh gimana ceritanya? Entah itu passion atau gimana, bisa kali ceritain. Sebetulnya pertanyaan ini udah sering ditanyain sebetulnya. Jadi jawabannya tetap sama. Dulu masuk ke dunia pendidikan itu, maksudnya menjadi dosen dan mengajar itu sebetulnya terpaksa. Karena waktu itu mungkin belum ada panggilan jiwa ke situ kali ya. Karena waktu itu mungkin bukan cuma waktu itu, sampai dengan sekarang pengennya di artnya atau di seninya sebetulnya. Tapi karena waktu itu ada kondisi yang kayaknya saya harus coba dulu deh gitu. Coba, akhirnya ya sudah itu jalan, tapi seninya juga tetap berjalan. Jadi dunia pendidikannya waktu itu dari 2009-10 sampai 2017 nyambung di lembaga yang lain sampai 2020 kemarin. Jadi nyambung, cuman beda lembaga dari 2017 gitu. Tapi seninya jalan terus dari 2006-2007 malah. Iya, sejak kuliah 1 sampai dengan hari ini gitu. Tapi itu kan karir pendidikan ya Kang ya. Dari background pendidikan gitu, itu lebih ke dunia seni atau memang pendidikan? Background pendidikan itu lebih ke pendidikan. Pendidikan ya. Gimana ya maksudnya ya? Saya agak bingung. Berarti udah terpendam atau seninya tuh udah influence sejak dini atau gimana? Dulu sejak SD dan SMP. Waktu masih di Kampuang nan jauh di Mato gitu ya. Karena dulu itu kan saya dari Sukabumi, dulu itu kan ada muloknya itu kan biasanya kalau nggak bahasa Sunda, gamelan Sunda. Tapi saya dulu nggak nari waktu SD sama SMP sampai SMA. Jadi dari SD ke SMP itu gamelan, full tuh gamelan Sunda. Dan saya cuman di musiknya aja, di instrumennya aja gitu. Kadang di saron, kadang di bonang, kadang di gong. Tapi kendang nggak pernah karena saya nggak bisa di kendang. SMA itu nggak ada gamelan, jadi stop tuh di SMA. Padahal di Sukabumi juga. Jadi lebih banyak ke ngeband gitu, bikin. Lebih bebas gitu ya? Iya, jadi lebih banyak ke situ arahnya, berorganisasi sama ngeband aja gitu. Nah, mulai dari situ keluar SMA, S1, nah baru kenal dengan guru tari, Jawa dan seterusnya. Kebetulan dulu di kampus memang komunitas Jawanya kuat banget. Jadi saya terinfluence di situ. Wah. Karena dulu SMA itu berpikiran, wah kalau cowok nari itu pasti melambai gitu. Makanya saya nggak mau nari dari SMA ya. Ternyata pas S1 ada bapak-bapak nari Gatot Kaca, gagah bener gitu. Wah, ini yang saya cari. Saya kejar tuh. Saya belajar sama beliau, jadi guru saya nari pertama. Jadi saya nari Gatot Kaca tuh dari situ gitu. Tahun berapa itu? 2006. 2006. Semester 2 ketiga. Kuliah, ya, kuliah. 2 ketiga. Gitu. Nah, ya. Kalau dilihat dari Kang Jaman ini kan dari kecil sampai kuliah nih berbau seni semua kan ya. Nah, yang jadi concern saya tuh apakah seni dalam diri Kang Jaman ini tuh sama dari bawaan genetika dari lahir, apa emang di-create suka interest, wah tiba-tiba gue suka banget nih gitu. Itu gimana? Nah, bisa jadi mungkin dari genetik karena mamah itu penari jaipong dulu. Cuman nggak lanjut mamah. Jadi abis SD teman-temannya ke SMP dan seterusnya, mamah nggak, jadi ibu rumah tangga.
Tapi nurun tuh. Iya. Sebetulnya awalnya kalau yang nari itu adik saya sebetulnya. Saya belum interest ke nari, masih di musik aja gitu. Musik, instrumen, gamelan terutama. Terus sama band-band SMP itu dulu. Jadi ada sekelompok anak-anak SMP yang tinggalnya di perkebunan milik pemerintah. Tiap malam minggu mereka ngeband. Terus saya nembrung gitu ya. Akhirnya keterusan, jadi 3 tahun itu sama mereka gitu. Nggak apa-apa deh, saya nonton dulu gitu. Habis itu main drum gitu. Habis itu main keyboard gitu. Padahal nggak ada gurunya. Kalau didak lah. Ngikut aja sama mereka, betul. Otodidak aja. Jadi dulu kan zaman browsing belum ada ya. Belum ada. Sekarang kan enak ya. Mau lagu apa? Wah, ada chordnya nih. Iya. Lirik sama chord ada. Plus mungkin kalau kunci gitar yang nggak tahu, kita bisa browsing lihat, oh kunci gitarnya ini. Dulu itu kan zamannya buku cetakan chord itu tuh. Iya betul, beli di tukang. Waduh. Saking nggak bisa beli, itu minjem tetangga. Saya tulis ulang. Serius tulis ulang. Tulis ulang. Sengaja saya beli buku baru buat nulis chord doang. Chord gitar nih. Oh, begini, tulis, dibulet-buletin. Misalnya kunci C gitu. Iya, buletin gitu. Terus sampai pokoknya yang kunci-kunci umum deh. Oh, kayak gini. Sampai akhirnya di SMP itu ada guru seni juga yang sampai hari ini masih kontakan. Nah, itu juga yang membuat bekal lah istilahnya. Nih, kalau mau pandai di musik harus nguasain yang ini. Habis ini dikembangin, terserah mau kemana aja, mau ke piano, mau ke apa dan seterusnya. Dari situ tuh SMP nyangkol banget. Jadi kalau ditanya pelajaran SMP yang nyangkol yang mana? Cuma itu doang. Ini doang. Yang TK, bahasa Inggris, yang lain. Wah, udah lupa lah. Apalagi persamaan. Wah, udah. Skip. Pokoknya betul pas ujian, habis ujian udah lewat. Udah lewat udah. Say goodbye udah. Gitu. Jadi ya dari ibu genetiknya ya kalau genetik. Tapi kalau dari eksternalnya ya dari lingkungan. Teman-teman, ya dari guru, ya dari mana-mana sebetulnya. Kan ada juga banyak yang ngomong kalau kita hidup atau tinggal bersama seseorang yang seperti apa, nanti kita bakal terbentuk seperti itu juga. Ya, terinfluence gitu. lah. Ya, terinfluence terpengaruh. bahasa gampangnya gitu. Betul. Gitu. Terus kalau dunia seni sendiri, kan pasti ada motivasi kan dari dunia pendidikan terus ke ke dunia seni gitu kan. Khususnya habis dari 2020 lah. Kita langsung ini kan. Why? Oke. Jadi gini, perpindahannya mungkin transisi gitu ya. Sebetulnya transisinya itu yang serius bangetnya itu dari 2015 ke 16. Waktu itu saya belum ngerti video production, juga belum ngerti bikin konser kayak gimana gitu dan seterusnya. Sponsorship ke siapa gitu, kita linknya nggak tahu kan. Iya, kan masih berkecimpung di akademis waktu itu. Ya saya keluar waktu itu, maksudnya keluar berkreativitas lah. Saya ketemu dengan orang ini, jadi mulai saat itu kalau ketemu orang dimanapun berusaha untuk ngobrol gitu. Misalnya ke kafe gitu, bukan cuma duduk ngopi doang gitu. Kayaknya mainstream banget gitu. Jadi duduk, ada siapa gitu nongkrong, ketemu orang baru ngobrol. Oh ternyata dia ada di lembaga A atau dia ada di company A misalnya dan seterusnya. Sampai biasanya kalau ngobrol di kafe itu kenal sama yang punya kafenya biasanya. Nah dari situ kan banyak link dan obrolan-obrolan. Nah itu mulai tuh, entah dari situ mulai ada job atau mungkin ada project dan seterusnya gitu. Jadi transisinya mulai kencang itu 2015 ke 16 sebetulnya. Dari 12 ke 13, dari 2010 itu transisi ini. Karena saya pertama kali main biola setelah lulus S1. Pertama kali. Ujung-ujung S1 pokoknya. Orang barengan sama skripsi kok. Skripsi jalan, ini jalan. Sama-sama pusing? Enggak. Sama-sama pusing bener. Karena kan kalau belajar ini udah pasti harus belajar not balok. Not balok itu dulu ternyata di SMP pernah diajarin tapi sayanya nggak terlalu ngeh gitu. Jadi nol lagi ketika S1, waduh belajar lagi. Baru interestnya tuh. Tapi karena interestnya tinggi, 2 bulan belajar not balok khusus tuh di rumah. Ngulik lagi, oh iya ini C, oh ini apa, garis yang ini apa gitu. Ngulik lagi tuh selama 2 bulan. Habis 2 bulan baru beli yang pemula, biolanya, belajar dulu di rumah. Jadi selama 2 bulan itu sambil belajar gesek, ya sambil belajar baca not balok. Itu transisi 2010 dari
nari-nari ke biola. Tapi nari tetap jalan, biola tetap baru jalan. Nah, transisi dari dari akademis ke entertain full 15-16 gitu. Kan kalau Kang Jaman ini kan emang udah expertnya nih dalam musik, juga ada dalam dunia seni lainnya gitu. Kang Jaman ngerasa gak sih kalau kita kalau interest sama dunia seni, dunia apapun itu, industri kreatif, itu bisa dibilang sama beberapa orang ya, itu kurang pinter gitu. Apalagi kalau kita di sekolah ya, misalnya ada orang tuh lebih memandang pinter matematika, Iya, oh lu yes. pinter matematika, lu pinter IPA, oh lu pinter seni budaya, oh ya udah gitu. Iya. Rasa gak sih Kang waktu itu waktu sekolah kayak gitu tuh? Dulu iya, karena kan dulu nggak tahu kalau sekarang ya. Nah, Dulu iya. kita bicara Pengalamannya dulu. aja, Pak. Pengalaman. Nah. Dulu itu kan udah pasti sama lah, yang eksak itu udah pasti number one dan Iya, seterusnya. iya. Yang di seni itu bahkan teman saya cewek volleyball itu sampai kabupaten, tingkat kabupaten lah. Waktu itu kan udah tinggi banget kabupaten. Kelurahan, kecamatan kan, Kota wah, loh itu kan iya udah tingkatnya. kota gitu. Itu aja penghargaannya tidak sebanding dengan yang juara satu. Enggak diulu-ulukan banget gitu ya. Enggak. Ya cuman ya oke. Ya sudah. Dapat penghargaan datang, oh ya sudah. Hanya segitu penghargaannya gitu. Tidak apakah ada prioritas lain dan seterusnya gitu loh. Privilege lain misalnya. Kan harusnya itu equal ya dengan yang lainnya. Kalau menurut saya sekarang ini justru sebetulnya mereka-mereka yang di musik terutama misalnya, atau mungkin di seni yang lain selain musik. Let's say kita bicara musik. Justru orang yang di musik itu orang yang idealis sama orang yang taat hitungan. Kenapa begitu? Karena tempo 4/4 harus 4/4, nggak bisa 3/4. Iya, nggak bisa ditawar. Tua gapat begitu. Nggak boleh meleset. Temponya berapa nih? Oh 120, ya 120. Sangat taat ternyata. Matematisnya tinggi gitu. Coba sekarang baca not balok, main rame-rame, kemudian oke, kita ulang kata konduktornya misalnya ADMS gitu ya. Oke, semuanya kita ulang dari bar 24 ya. Kalau kita nggak tahu bar 24 itu di mana? Boleh ngitung. Gimana ini gitu? 4 sampai 6 kali 24 baru. Soalnya di situ cuma ditulis bar 1, habis itu 1 2 3 4 5. Iya. 5 10. Berarti bar 24 cari yang 20 plus 4 gitu kan. Hitungan. Habis itu misalnya biola, tangan kanan itu kayak mesin. Jadi kalau pam pam param udah gitu aja. Itu kayak mesin. Makanya di dinamika di not balok pun dibuat ada crescendo, decrescendo. Itu sebetulnya hitungan semua. Aplikasinya beda gitu. Beda aplikasinya. Sama dengan orang misalnya sekarang arsitek gitu. Taat hitungan banget. Kalau meleset sedikit itu bangunan rubuh kan? Belum miring. Ya itu maksudnya. Iya benar Saida ada. Nah itu. Jadi sebetulnya equal gitu sebetulnya. Posisi equal. Cuma mungkin pandangan orang zaman dulu waktu itu. Apalagi mungkin kalau ditarik ke senior sebelumnya gitu ya. Wah, jadi seniman gak ada uangnya misalnya dan seterusnya. Panas. Kalau betul-betul fokus di situ, let's say misalnya TVC, salah satu brand ternama lah misalnya, nggak usah kita sebut, karena belum di-endorse kan. Ya, email ya. Kalau di-endorse baru kita sebut ya. Let's say yang ijo-ijo gitu ya. Iya. Bikin iklan di TV itu, khususnya untuk ditayang di televisi nasional, bikinnya itu, produksinya, satu iklan 30 detik. Hasil jadinya, tapi roughnya mungkin 1 menit dibikinnya, tapi untuk tayang itu 30 detik. Itu bikinnya sekitar 3-4 harian, jadinya cuma 30 detik. Produksinya doang itu bisa 200 sampai 250 juta satu iklan. Iya. Direkturnya digajinya bisa 10-15 jutaan, bahkan mungkin 25 yang udah expert. Karena mungkin orang dulu tidak paham, produksinya itu memang tinggi. Televisi aja, kalau satu episode itu kayak talk show gitu ya. Talk show itu produksi minimal aja itu sekitar 25 jutaan satu episode.
Nah, saya tahu itu karena informasinya dari produsernya langsung. Kredibel tuh. Iya, jadi nggak sembarangan juga kita ininya. Oh, ternyata segitu. Jadi yang editor ada shift-nya berapa, terus yang kameramennya berapa orang dan seterusnya kayak gitu-gitu. Jadi sudah ada breakdown-nya tuh. Oh, ternyata begitu. Nah, sekarang sudah masuk nyemplung di industrinya, makin tahu lagi, oh begini ternyata. Bahkan sampai dengan mungkin dengan kalau pitching dengan klien gimana dan seterusnya. Itu cuma nyemplung dulu kalau baru tahu gitu. Kalau belum ya di mana diajarinnya. Bahkan mungkin di kelas broadcast sekalipun mungkin nggak ngajarin sampai situ gitu. Di kelas broadcast lah ya. Mungkin hanya ngajarinnya gimana berbicara di depan umum dan seterusnya. Tapi belum Aplikasi. iya. Nih cara pitching dengan orang harus begini. Tekniknya nggak ada. Kayaknya harus nyemplung deh. Makan dulu 6 bulan baru tahu deh. Nah, gitu. Makanya saya mungkin sekarang bersyukur di tahun ini dengan kondisi seperti ini sudah running gitu. Karena sudah bertransisi dari tahun itu gitu loh. Iya. Jadi sekarang ya tinggal perbanyak link aja dengan orang baru mungkin atau dengan teman yang lama. Kadang-kadang kan kita nggak tahu juga. Iya. Gitu. Komunitas. Wah, itu dia tuh. Perlu banyak jaringan. Semakin menarik ya Pan nih bahasan kita kali ini. Mungkin kita agak break dulu ya Pan. Oke. Break segmen. Oke, buat kaum muda kita break dulu dari segmen 1. Bye. Ada iklan maksudnya. Siap. Oke, balik lagi di segmen 2 dari segi pandang masih bersama Kang Jamal. wih, the violinist. Kelihatan. Tapi kan kalau ngomongin violinist berarti kan pentas seni, pentas panggung gitu, Pentas performing arts. Nah, kalau ngomong performing arts itu ada nggak sih apa namanya kalau awal-awal itu kayak istilah demam panggung gitu, insecure, takut mess up gitu istilahnya. Itu mah udah pasti ya. Umum Bahkan kayaknya mungkin ya. sampai sekarang kali. Dulu tuh yang lebih parah, bahkan bisa lupa part. Di tengah itu. Di tengah-tengah. Aduh, mana nih gitu. Waduh, messed up banget tuh. Serius, lupa part. Untungnya itu dulu kan biasa perform kadang pakai sequencer. Kalau sequencer kan udah ada musik pengiringnya tuh yang tinggal play aja MP3. Kadang ada memang yang solo, memang nggak pakai sequencer sama sekali. Nah, kadang part itu yang sering lupa gitu. Padahal saya bikin bagan itu sendiri. Habis ini ke sini, habis ini ke sini. Ada part yang lupa. Belokin jadi loncat ke lagu berikutnya. Tapi nyadar nggak tuh biasanya? Kenapa? Orang mungkin nyadar nggak sih gitu ya? Mungkin kalau yang ngeh tentang lagunya mungkin Iya, kelihatan, kerasa. Cuman saya kadang-kadang belokinnya itu kayak transisi aja gitu. Mungkin notnya dibuat kemana gitu. Terus baru lagunya dimainkan. Tapi itu kata kayak apa istilahnya split second gitu ya, harus mikir cepat gitu. Mikir cepet. Iya, mau nggak mau. Karena ya gimana, mau berhenti diulang dari awal Malah malah kelihatan. gak enak banget kan. Gitu. Kan udah diomongin pentas nih nih. Faktanya adalah Kang Jamal ini pernah perform di Asia Got Talent. Asyik gitu lah. Ya. AGT. Ceritain dong, tadi kan ceritain ya Pan ya. Ceritain lah. Namanya AGT gitu Iya, ya. mewakili Indonesia ya Pan ya. Iya. Salah satunya sebetulnya. Karena ada 26 kontestan lah yang dari Indonesia waktu itu di season 2. Sebetulnya awalnya itu lihat di Facebook. Zaman Facebook lagi meledak-meledaknya ya sebelum IG naik kan. Iya. Dari situ lihat wah coba gitu. Itu tuh audisinya kalau Jakarta itu di sini Gedung Serbaguna Senayan. Belakangnya apa tuh? Wisma Atlet kan ada gedung lama tuh biasa dipakai buat wedding atau apa gitu. Nah, di situ adanya. Dateng, saya tuh udah ngonsepin dari awal. Pokoknya udah diniatin memang mau nge-branding Gatot Kaca berbiola. Habis itu menang gak menang bodo amat gitu. Yang penting masuk aja dulu gitu. Coba aja dulu. Coba aja dulu karena waktu itu memang tidak ada target harus menang harus apa pokoknya enggak. Dan waktu itu memang lagi belajar film production juga kan. Maksudnya sampai di sana pun saya belajar lihat kelilingnya, oh mereka ternyata pakai lighting begini, pakai kamera begini, lensa begini, oh begini ya. Nah, jadi banyak input tuh. Tapi awalnya memang ya begitu niatnya, buat exposure aja udah. Jadi datang ke Senayan, di parkiran, dah tuh duduk aja. Itu kayak nggak ada audisi rame-rame, jadi kayak kalau idol-idol yang lain lah misalnya audisi yang lain tuh wah kayak orang ngantri sembako banyak gitu ya. Gue baris kemana gitu. Ini mah enggak.
kayak orang kondangan aja, 1-2 aja. Gitu ya. Iya serius, di Senayan tuh. Karena mungkin nggak tahu ya apakah promonya kurang gencar atau gimana. Karena di TV juga kayaknya waktu itu saya nggak lihat, cuman ada di sosmed aja gitu, terutama di Facebook. Dan waktu itu juga yang wawancara dan seterusnya masuknya di live Facebook gitu. Iya betul, si hostnya kan ada yang apa wawancaranya gitu, yang pas audisi 1 lah di Senayan tuh audisi 1. Di atas sama yang di bawah, jadi ada 2 kali. Jadi yang di atas yang sudah oke, nggak boleh pulang, yang lainnya silakan pulang. Nah yang oke ini turun ke bawah sama yang Korea sama yang bule, ada 1 jurinya. Kalau yang di atas tuh yang kita main cuman 1 menit apa ya, main itu yang jurinya Indonesia tuh. Oke, ya oke gitu, 1 menit doang. Udah tunggu yang dipanggil namanya silakan pulang gitu. Pas saya nggak dipanggil, berarti saya stay nih. Iya, aman nih, stay ke bawah itu sama yang juri dari Korea 1 cewek sama yang boleh cowok 1. Malah di situ karena uniknya karena pakai baju Gatot Kaca itu. Jadi mereka juga nanya, apakah ini hanya tempelan aja atau memang kamu penari gitu. Saya bilang, ya saya sebetulnya penari Jawa awalnya. Biola itu ya setelah saya nari baru saya belajar biola. Oh gitu, ya udah coba kamu nari dulu. Jadi nari dulu. Jadi mereka tertarik juga gitu. Oh, oke, ini bisa dikombinasi gitu. Cuman pas di Malaysia waktu itu ya itu tadi yang saya cerita, produsernya salah brief ke sayanya. Jadi yang ditongolin ke David Foster, ke Anggun itu ya ini penari tapi main musik gitu. Jadi bukan main musiknya ditongolin gitu. Jadi ini penari tapi main musik. Jadi begini gitu loh. Harusnya kan ini mau main musik nih. Tapi dia pakaian nari gitu harusnya. Nah itu mereka di luar ekspektasi, narinya dikit gitu. Jadi narasi memang langsung beda ekspektasinya ya. Nah itu. Karena sebenarnya kan emang biola gitu performingnya, tapi dengan image Gatot Kaca. Betul. Gitu. Berbeda soalnya, sangat berbeda. Misalnya gini, Marcel Siahaan itu penyanyi apa pemain drum? Nah tergantung, kalau dia di band, dia drummer cadas gitu. Tapi kalau dia solo, dia penyanyi kece gitu. Nah gitu. Nah ini mau sebagai bandnya apa mau sebagai solonya gitu. Mirip kayak gitulah. Jadi salah ngebrief di awal narasinya, pasti ekspektasi juga salah tuh. Nah tuh produser tuh, gimana tuh? Gitu. Terus kalau saya ngomongin seniman ya, seniman tadi ingin juga ada artis. Di Indonesia tuh ada image yang lucu gitu. Jadi kalau orang ngomong artis pasti yang ngomong TV ya? Yang main TV, main film. Kalau seniman pinggir jalan gitu. Iya. Seniman tuh langsung beda gitu image-nya tuh. Jadi tanggapannya gimana tuh? Kira-kira. Saya salah satu yang tidak setuju dari dulu. Ada pembedaan nih, yang nongol di TV itu disebutnya artis. Yang nggak di TV seniman. Semuanya artis gitu. Semuanya tuh ya mereka seniman juga. Pelaku seni gitu. Cuman ada bedanya lagi. Ada pekerja seni, ada seniman atau artis. Nah, seniman garis miring artis tuh bahasa Inggrisnya. Kalau ini pekerja seni, beda lagi gitu. Ada bedanya. Seniman artis menurut pribadi saya sama karena berdasarkan dari sorry. Bisa di-cut nggak? Jadi saking semangatnya. Jadi seniman sama artis itu ya pengertiannya sama aja. Sekarang ada orang yang tidak nongol di TV, kemudian nggak nongol di layar kaca, tapi kerjaannya disebut 3D artis. 3D artis loh. Artis, tapi dia nggak nongol di TV. Dia tapi 3D artis, betul nggak? Iya itu. Jadi sudah tidak berlaku sebetulnya kalau yang nongol di TV itu disebutnya artis, yang tidak nongol di TV sebutnya seniman. Sebetulnya semua yang berada di entertain ya, atau mungkin mereka yang di pinggir jalan yang lukis dan seterusnya, mereka artis sebetulnya. Kan dari art gitu, pelaku seni sebetulnya. Mau yang itu mereka reguler atau mungkin yang proyekan atau apa, ya semuanya sebetulnya disebutnya artis, ya seniman juga. Iya. Gitu. Tapi berbeda dengan pekerja seni, berbeda. Gimana tuh? Pekerja seni kan, pekerja itu ada konotasinya, itu ada jamnya kan? Iya, pekerja seni ada jamnya.
mau jam berapa sampai jam berapa dan seterusnya. Walaupun di pekerjaan artis atau seni itu juga ada jamnya, tapi kadang-kadang nggak ingat waktu juga. Iya, pasti Iya. lewat lah. Iya. Kalau tune-nya lagi enak-enaknya ngedit itu jam 10 malam bisa sampai jam 4 pagi. Betul. Iya. Karena udah nyaman, Iya. udah dapet vibe-nya. Kalau dipaksain pagi, wah ini harus kelar pagi sampai zuhur. Nggak bisa gitu. Iya. Tapi kalau pekerja, ini deadline ya, jam segini harus kerja nih ya, kelar harus jam 2 nih dan seterusnya. Karena jam kerja kantornya jam 7 sampai jam 5 gitu. Kelar, di luar itu lembur sebutannya. Tapi kalau mereka artis, seniman, kalau proyeknya sebulan itu bisa di hutan gitu. Iya. Ih, udah kelar sebulan ya balik lagi buat ngerjain post pro dan seterusnya. Gitu. Iya, kalau udah nyambung tuh, kalau begitu sekalinya pun misalnya diputus gitu, ntar begitu nyambung lagi udah nggak connect. Tidak sinkron. Iya, udah Tidak sinkron. Udah ngerasain kan? Wah, lagi enak. Beli cabe. Wah, gitu. Iya, buyar. Apa tadi? Gitu kan. Kalau bisa makan juga udah online aja udah gitu. Iya. Lagi asik nih, lagi enak gitu. Sama. Ngelukis. Teman-teman saya yang pelukis juga gitu sama. Mereka kadang-kadang bisa 2 hari tuh nggak tidur tuh. Lagi enak nih gitu. Jangan diganggu. Karena kalau udah putus gitu, balik lagi. Aduh. Moodnya tuh udah mulai dari mana nih gitu. Betul, gimana ya? Kalau udah enak, wah lanjut terus. Karena kalau keluar kan semua tuh kreativitas, ide, wah ini kayaknya gini nih. Lagi moodnya lagi bagus. Gitu sebetulnya. Jadi menurut pengalaman saya ada perbedaan pekerja seni sama seniman dan artis nih beda. Gitu. Deh. Ngomong-ngomong seni kan pasti pelaku seni itu ada karyanya ya, Oke. ada outputnya. Oke. Mungkin di luar sana orang awam atau bagaimanapun bisa menilai seni itu bilang, ah seni lu tuh kok jelek sih, kok kurang gitu. Ya. Karena pengetahuan saya tuh seni itu bagi saya tidak ada yang jelek gitu. Oke. Adanya tidak sesuai ekspektasi Ya, gitu. Pandangan atau edukasi yang Kang Jaman pernah kasih tahu ke orang-orang tuh seperti apa sih? Terutama tentang orang bikin seni mungkin dikritik sama orang gitu ya. Ini nggak bagus dan seterusnya. Sebetulnya itu pernah terjadi juga sama saya sebetulnya. Karena gini, kita tidak bisa membahagiakan semua orang. Iya, betul. Betul itu. Mau karyanya menurut kita atau menurut lingkungan kita bagus banget, tapi jutaan orang mungkin belum tentu bilang begitu. Tapi bisa juga mungkin ratusan ribu orang, jutaan orang bisa mungkin iya, tapi menurut kita kayaknya biasa aja. Bisa juga. Iya. Karena itu perspektif orang beda-beda. Karena seni itu ada hubungannya juga dengan emosional atau selera orang. Iya dong. Orang pakai baju itu juga ada seninya dan tergantung mood orang, tergantung selera orang. Iya. Warnanya sama, tapi bentuknya pasti beda gitu. Bentuknya mungkin mirip-mirip, tapi warnanya pasti pengen beda. Karena orang punya selera yang berbeda. Rambut misalnya sama-sama gondrong, tapi yang satu pengen dikuncir, satu pengen digerai aja gitu. Itu sangat individual, sangat pribadi banget gitu. Ya, seni itu ada unsur itunya, jadi bukan cuma unsur warna, unsur apa dan terus estetika, teknis sih, unsur teknis. Tapi ada unsur yang lain tuh yang mempengaruhi. Karena pelukis A ketika ngelukis datang misalnya temannya yang A, wih lukisannya oke nih bagus. Datang yang satu, kayaknya kurang nih, daunnya harusnya begini nih. Wah itu mulai tuh. Iya. Berapa banyak sekarang kalau temannya ada 1000 tabrakan masuk kayak gimana? Nah, pada saat proses itu ya sebagai kreator mungkin sebagai artisnya, sebagai seniman ya harus legowo sebetulnya dengan banyak masukan. Kan orang yang mau maju itu harus bisa menerima input apapun bentuknya, kritikan kayak masukan apapun, tapi itu menjadi bahan untuk next selanjutnya. Oh berarti saya mungkin akan begini sedikit nih, diginiin sedikit nih supaya yang ini memang kayaknya nggak bagus deh, karena mungkin teknis nih, entah apa teknisnya kita nggak tahu deh prosesnya, tapi mungkin ada kekurangan di situ yang memang bisa ditutupi di next project. Karena kan tidak ada karya yang betul-betul sempurna, tidak ada, mau apapun lah bentuknya. Iya, dan capek sih kalau misalnya harus nurutin. Wah capek banget lah. Nggak bakal ada ujungnya. Gila aja. 7 miliar orang di posting nggak akan ada ujungnya. Iyalah.
Wah, itu udah hal yang pasti lah. Ada pro, ada kontra, udah pasti. Ya biarin aja lah. Tidak semua orang yang menganggap Ras Muhammad itu penyanyi reggae loh. Ada sebagian orang menganggap Ras Muhammad penyanyi rap. Tapi Ras Muhammad sendiri bilang saya bukan penyanyi rap, saya adalah penyanyi reggae. Ayo coba gimana? Iya. Karena tidak semua orang bisa menerima dia sebagai penyanyi reggae gitu. Iya. Tapi dia sendiri mengaku penyanyi reggae. Reggae. Tidak bisa membagian semua orang gitu. Jadi menurut saya ya bagi mungkin artis atau seniman muda yang baru berkarir, membuat karya dan seterusnya, masukan itu perlu. Masukan itu dari manapun lah, mau dari sesamanya atau dari yang senior atau mungkin bahkan dari orang yang nggak tahu seni sama sekali, itu masukan yang bagus. Diterima aja dulu input. Kalau saya bahasanya tuh iyakan aja. Toh mengiyakan itu nggak beban. Serius. Sekarang kalau ada 1.000 orang yang menginput, terus kita defense lawan 1.000 orang loh. Capek sendiri. Kita iyain aja dulu. Iya. Oh iya Pak, terima kasih Pak. Oke siap. Oh terima kasih Pak. Iya Pak. Nggak beban. Coba nggak beban. Kita nggak berusaha melawan gitu. Juga nggak berasa defense gitu. Oh kamu begini nih, kurang begini. Oh enggak Pak, secara teknis. Wah capek. 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 Percaya deh capek itu. Jadi saya triknya ya saya iyain aja semuanya. Dia terpenuhi, kitanya juga nggak beban. Nggak beban. Next project ya saya bikin akan lebih bagus ekspektasinya daripada sebelumnya. Kemudian saya tingkatkan sesuai kemampuan saya. Wes. Iya. Gitu aja. Gitu. Wah repot. Minimal 100 orang lingkungan kita pasti ngomongnya beda. Minimal tuh. Teman WhatsApp ada berapa banyak? Wah, kalau di kontak doang 1.000 ada? 3.000? 300. 300? Di DM? Banyak nih. Kalau semuanya ditanggapin dan kita melawan, wah capek gitu. Capek. Iyain aja semuanya. Oh gitu ya Mas. Oke, terima kasih. Beres. Gitu lah. Nggak ada lagi kita ngejelasin, oh banyak lebar. Kecuali kalau misalnya dia datang, kemarin kenapa sih begini gitu. Nah, ngobrol konsep dan seterusnya. Nah, baru. Kalau setiap orang dikasih ngobrol konsep juga 1.000 orang gitu. Mumet gitu. Kecuali kalau 1.000 orang itu investor. Beda cerita. Kalau itu detail nggak apa-apa gitu. Value-nya beda dong. Value-nya beda. 1.000 bahkan kalau lebih dari 1.000 orang tidak apa-apa gitu. Oke, silakan para investor. Kritik. Itu. Cuman kalau yang lain-lain hanya mengkritik saja tanpa ada masukan solusi gitu ya. Iya aja, saya mah tidak mau beban banget gitu. Iya. Ya sudah, nggak apa-apa. Bajangin lewat. Lewat aja gitu. Tapi kita tetap merespon, oh iya, terima kasih masukannya. Next mungkin lebih baik gitu dan seterusnya. Udah. Dan dia juga merasa ditanggapi walaupun mungkin karena saya selalu menempatkan diri, ya nggak apa-apa orang lain mau dia mengerti musik, mau tidak mengerti musik, mau hanya penikmat saja. Yang penting saya tidak merasa saya lebih dari mereka. Kalaupun mereka merasa lebih dari saya, wah tidak apa-apa. Saya bisa belajar banyak gitu dari mereka. Oh ternyata bisa begini. Walaupun saya nggak tahu tracknya mereka kayak gimana gitu. Gitu loh. Dalam membuat karya seni juga kita harus punya referensi juga ya. Referensi betul. Wawasan segala macam. Nah, dari Kang Jaman ini mempunyai referensi tersendiri gak sih dalam dunia seni ini? Kalau musik, karena saya terinfluence dari gamelan, jadi banyak nada-nada gamelan yang di otak tuh menari-nari gitu. Jadi bikin musik EDM gitu, misalnya pakai software tertentu ya, DAW tertentu. Itu pasti ada khasnya gamelan atau mungkin nada-nada pentatonik gitu atau kalau gamelan itu diatonik apa pentatonik saya lupa ya, antara itulah. Itu pasti masuk ada. Jadi kayak ciri khas gitu. Kayaknya diginin enak nih, masuk nih. Nah, kayak gitu. Itu sudah ada, nggak tahu di lagu apa gitu. Selalu ada saya selipin. Masukin gitu. Mau itu yang kita buat mash up, misalnya ada anak-anak SMA mau perform festival gitu. Lagunya apa? Oh, lagunya ini ada 3 kita mash up. Ya coba mash up. Transisinya begini ya.
tetap aja ada notasi-notasi itu gitu. Yang nyelip terbayang-bayang Yang gitu. itu dari sisi musik biasanya karena terpengaruh awal tuh dari gamelan ya gamelannya yang muncul ada gitu. Kemudian kalau sosok kayaknya nggak terlalu spesifik kalau saya nggak terlalu mengidolakan siapa gitu nggak. Yang senang saya dengerin ya saya dengerin musiknya. Saya tidak terlalu mengidolakan sosok pembuatnya. Wah karena saya suka dengerin Guns N' Roses Slash gitu misalnya. Ngikutin. Jadi mendewa-dewakan Slash enggak juga. Ya sudah, karena pasti ada player yang juga mungkin lebih jago dari itu dan seterusnya. Tapi saya suka lagu itu, jadi saya pakai melodinya gitu. Misalnya ada satu lagu yang memang lagu itu tiap kali saya perform saya bawain gitu. Karena saya suka tuh melodinya gitu, kayak gitu-gitu. Tapi sama orangnya ya aman-aman aja, tidak terlalu gimana gitu. Enggak terlalu mengidolakan banget. Iya. Gitu. Jadi katanya jangan suka berlebihan gitu. Secukupnya aja lah. Secukupnya aja gitu. Gitu. Jadi referensinya dari musik itu. Kalau film sih biasanya saya nonton yang Hollywood. Karena saya sering diajarin begini. Kalau kita mau membuat karya referensi, cari referensi yang memang kalau perlu 10 kali lipat di atas kita. Kalau perlu berlipat-lipat supaya ketika kita bikin nggak jauh dari situ, gitu loh. Secara kualitas pembuatannya, entah mungkin hasilnya terakhir looknya kayak apa sih, tidak terlalu jauh. Walaupun jauh, ya masih ada Sosok lah. gitu. Oh iya ya kayak gini ya, kayak gitu loh maksudnya. Jadi nggak, ini apa sih jauh banget gitu maksudnya. Jadi referensinya tetap ke situ. Makanya kan kalau film itu biasanya kalau nyari investor itu kan mereka akan menampilkan referensi film yang mau dibuat. Ini horor nih. Tapi referensi film horornya dari mana nih? Atau film apa yang sudah ada? Oh, film ini. Nah, frame-nya, kemudian result-nya, hasil gambarnya, itu akan mendekati yang referensi itu. Gitu. Makanya investor pasti akan, oh saya pernah nonton film ini. Oh nanti akan kayak gitu ya film ini ya. Nah makanya mereka mau. Gitu. Karena look-nya mendekati itu. Gitu. Jadi kalau nggak ada referensi, bayangannya kan susah. Iya. Oke ini film. Oke ini. Kayak ini. Nah, kalau nggak ditulis kan masih brainstorming aja gitu. Wah, ini yang mana gitu. Tapi kalau ditulis plus ada posternya misalnya atau apa gitu. Orang oh iya ini saya pernah nonton nih. Oh iya pernah nonton. Ini nggak pernah saya nonton tapi saya sering lihat nih posternya doang gitu. Nah, mungkin dari situ dia juga jadi nonton gitu kan. Oh, ternyata begini. Oke, asik nih gitu. Referensi itu penting sebetulnya. Karena itu akan jadi pertimbangan para investor atau mungkin para executive producer gitu. Oke nih gitu. Kalau film yang menurut Kang Jaman paling wah gila banget nih, itu apa tuh? Kalau film tergantung genre kalau saya. Genre. Iya, genre-nya kan banyak. Kalau saya lebih seneng fanatik ya. Ada 3 biasanya. Drama, kemudian action, sama komedi. Dan ternyata 3 genre itu di dunia itu yang paling tinggi. Plus horor 1, jadi ada 4 yang paling tinggi. Selebihnya campuran biasanya. Kalau horor ada komedinya sedikit, action ada komedinya sedikit, komedi ada actionnya sedikit, gitu. Warkop DKI komedi, tapi ada actionnya dikit. Iya, tidak semuanya full action. Film action ada dramanya juga. Tidak semuanya orang berantem terus dari awal sampai akhir kan. Iya betul sekali. Orang kan capek juga nonton berantem terus. Gitu. Jadi kalau saya berdasarkan genre, misalnya mau bikin apa dulu? Oh kalau mau bikin drama ya kita ngambilnya yang ini referensinya. Gitu. Jadi dan memang kenapa Hollywood, karena mereka yang duluan geser teknologinya lebih cepat kan. Gitu. Lebih cepat. Walaupun tahun-tahun dulu pembuatannya mirip-mirip lah, kan kita juga ke mereka nganutnya celluloid dan seterusnya, beralih ke digital dan lain sebagainya gitu. Kalau penggunaan film juga sih ada istilahnya, kalau film tahun Hollywood gitu, misalnya tahun 50-an tuh ngeditnya pakai apa sih gitu. Kalau sekarang ada Premiere gitu kan. Ya. Kalau dulu pakai apa nih? Dulu kan dipotong kan celluloidnya. Film. Gitu ya. Iya. Dipotong. Makanya yang dulu belajar foto atau video lah pakai celluloid itu sangat menghargai sekali scene. Karena mahal
satu film. Mahal. Kalau enggak, wah bisa kehabisan scene kita. Jadi dulu saya pernah waktu itu ngobrol sama Mandra. Sekarang berarti udah Babeh ya, berarti Babeh Mandra lah. Ke rumahnya, ada temennya yang saya dikenalin, saya datang ke sana ngobrol malam-malam. Ngobrol begini, di satu meja bareng, dan saya ngobrol memang tentang film. Jadi dulu Indonesia aja, kalau bikin film itu, dulu kan masih seluloid. Nah, pemain-pemain ini bedanya sama yang sekarang lah ya, proses pembuatannya. Jadi beliau cerita, kalau dulu itu kalau si aktor datang itu sudah hafal dialog, sudah sama siapa pemainnya, udah latihan dulu tuh, full. Datang 2 kali take kelar. Profesional. Iya. Sekarang katanya, dia diundang juga tuh main film apa gitu yang baru. Sinetron, apa namanya, stripping. Sekarang tuh, aduh, datang, aktornya tuh masih nanya, gua dialog apa ya? Gitu. Masih nanya, gua dialog apa ya? Di Om Andra tuh cuma gini dong di pojokan. Gila ya anak sekarang gitu. Gila anak sekarang datang nanyain dialog. Kalau dulu udah gua suruh pulang gitu. Karena kan dulu sudah time schedule-nya udah ketat ya. Tanggal berapa, scene berapa. Jadi tidak semua pemain datang. Yang di calling tuh talent call itu ya yang berkaitan sama scene itu aja. Jadi yang datang itu sudah jadi dialognya. Dia memang udah 2 bulan sebelumnya udah dikasih. Sekarang sama sebetulnya udah dikasih juga skripnya, tapi nggak dihafalin. Jadi datang itu masih, kita scene ini gini ya dialognya, belum hafal. Kalau pas udah sama, attitude-nya beda. Beda attitude-nya, gitu. Zaman dulu tuh nggak gitu. Karena pertama pihak produksi, departemen produksi lah, kamera dan seterusnya, ngerti betul scene itu berharga gitu loh. Salah 10 kali take, udah berapa kosnya yang harus keluar untuk take itu. Dan itu mahal kan, satu gulungnya itu sekian juta gitu waktu itu loh. Tahun 80 itu udah 1.700.000-an berapa gitu satu gulungnya itu. Kurang harga tahun 80 loh. 80-an, 90-an kesini. Gimana coba? Makanya yang belajar di celluloid dulu sama yang sekarang mungkin feel-nya berbeda. Lebih menghargai scene gitu, lebih menghargai pemain juga. Ketika datang kan dialognya udah dikasih ya dari sebulan yang lalu ya, harusnya udah hafal begini. Datang itu tinggal latihan blocking. Kamu dari sini ya, diarahin dari direkturnya. Kamu datang duduk, kamera 1 sini, kamera 2 sana misalnya. Top misalnya ada 1 tuh, ngambil top angle. Dari sini ngobrol bla 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 bla, geprak mejanya diangkat misalnya, kayak gitu-gitu lah. Tinggal blocking aja. Sekarang mah enggak kan. Entah karena mungkin karena sibuk di stasiun TV ini kali gitu. Jadi ya dialog itu kayak, jadi rasanya film layar lebar itu jadi kayak sinetron gitu. Iya. Nah, kalau yang beneran syuting layar lebar betul-betul detail itu bisa sebulan 2 bulan tuh syutingnya doang. Karena detail, 1 hari itu mungkin cuma 1 scene doang. Karena pengen detailnya harus begini nih, ini harus begini. Film Hollywood sekelas Superman yang ngancurin pom bensin, untuk scene itu doang meledakan pom bensin itu 2 minggu persiapannya. Pom bensin tok. Biasanya berapa detik gitu loh. Cuma sekian detik itu. 2 minggu persiapannya. Oke, ini begini, dia gambar, pindahin gambarnya ke digital, habis itu dibangun di digital. Oke. Si ini dari sini ya, kata direkturnya. Ini lewat nih, dari sini nih, ledakannya 1 di sini, satunya di sini. Ini gimana caranya ini meledaknya begini. Dipikirin orang yang meledakannya, ahli peledak itu, dia mikirin juga, oke. Di sini ya, kemana arah ledakannya? Oh, ke sini. 2 minggu. Setelah 2 minggu baru shoot. Shootnya 1 hari itu. Oke, ready, 1, 2, 3, action, boom. Udah. 2 minggu. Udah ngantuk-ngantuk aja sih. Iya. 2 minggu. Gila nggak? Itu sekarang loh, kalau Hollywood begitu. 1 scene itu 2 minggu. Untuk scene-scene kayak gitu ya, dipikirin actionnya kayak gimana, ngancurin, itu 2 minggu. Mereka tuh sangat strict sekali. Bahkan mereka kan kalau syuting sepanjang tahun.
Iya, iya plus Hollywood kan besar juga. besar. Modalnya juga besar ya. Tapi jadi juga masterpiece kan. Masterpiece. Gitu. Antonio Banderas itu pernah ditawarin sama produser. Ton gitu ya. Antonio kan. Ini cerita beneran Antonio Banderas. Tahu yang Antonio Banderas main gitar nggak? Main gitar Spanyol tuh. Ada. Pokoknya ntar cari Antonio Banderas dalam filmnya main gitar Spanyol. Dia itu nggak bisa main gitar ketika ditawarin sama produsernya. Jadi kata produser, mau nggak lo main di film ini? Saya jadi gitaris nih. Iya main gitar. Oke, tapi nanti bisa di ini kok di dubbing atau di apa gitu. Dia bilang, saya nggak mau dubbing. Kalau mau saya yang main, tunggu 4 tahun lagi ya. Saya belajar gitar dulu. Ditungguin. Skrip itu disutingkan 4 tahun ke depan. Demi Antonio Banderas. Dan dia memang real. Dia nggak didubbing. Mainnya beneran dan jago. Gila gak? 4 tahun loh. Ditunggu tuh skrip 4 tahun digodoknya. Sama dia main gitar kan. Kalau sekarang kan biasanya kalau instan kan ya udah dubbing aja deh. Nah, nggak enak. Walaupun terjadinya kayak Sarukan main di Mohabatain, main biola. Kalau orang yang ngerti main biola, nada kesini kan makin tinggi kayak sama gitar lah. Sekarang di Mohabatain ketika dia main begini, itu kan di sini, dia tetap main di sini. Gak make sense. Gitu. Kalau orang nonton film ya, begitu yang ngerti, nonton. Ya. Ada apa ini begitu ya? Ya kan? Bener nggak? Berasa toh? Berasa. Karena tidak pas temponya, mungkin posisinya. Ini harusnya nada tinggi. Kenapa harus tetap di sini gitu? Harusnya di sini gitu. Kayak gitu. Makanya dia nggak mau sih Antonio Banderas. Mungkin berlaku sama aktor-aktor yang lainnya Hollywood juga. Berlaku. Karena saya harus jadi apa nih? Oh begini. Maka harus begini. Pemeran Batman si 2 kali tuh Batman itu dia salah satu aktor yang juga totalitas, salah satunya. Dia kalau berperan jadi orang kurus, memang dia dikurusin badannya, ada ahli gizinya, kelihatan tulangnya gitu, kurus banget. Dia juga pernah jadi orang yang gendut banget, take time, jadi dia ngegendutin, tapi ada dokter gizinya gitu. Jadi harus kelihatan, jadi nggak mau dibuat-buat gendutnya, nggak mau gitu. Salah satu film Indonesia yang terbaru, Perfect. Ya itu yang juga dibuatnya sebelum kurus sama sesudah jadi gemuk gitu. Si ceweknya tuh. Iya. Favorit ya. Mau nomor manajernya? Ya nomor dianya dong. Harus gini dulu dong, manajernya dulu, speak untuk konten, gitu harusnya, kerjaan dulu. Iya dong. Agresif. Diajarin. Gitu. Itu salah satu film Indonesia yang dia ngegemukin diri, habis itu ngurusin diri juga. Berapa bulan gitu, habis itu break 3 bulan apa berapa bulan? Jadi kurus, jadi syutingnya kayaknya dibalik kalau nggak salah, jadi yang gemuk dulu habis itu yang kurus. Pokoknya salah satu film Indonesia yang effortnya sampai situ, salah satunya itu. Yang lainnya mungkin ada juga yang tidak terekspos, terutama yang garapan-garapan Joko Anwar misalnya, karena dia pengennya kan kan pengen realistik, pengen real ya begitu gitu. Dan itu salah satu director yang tidak mengenyam sekolah film. Iya, dari Joko Anwar. Gak ada background sama sekali. Jadi saya terinspirasi dari Joko Anwar. Joko Anwar juga bisa kok, bukan dari sekolah film gitu. Itu juga sekolah film tapi Itu salah satunya. karyanya Passion. Iya. Terakhir Gundala kan, sebelumnya kan Pintu Terlarang. sama itu. Copy of My Mind. Iya, itu ada lagi kan yang horornya yang apa tuh namanya? Neraka Jahanam. Perempuan Tanah Jahanam. Oh iya, Impetigor ya, itu kece lah udah. Produksinya juga. Nah, itu yang saya bilang.
kita ngarah teknologinya ke Hollywood. Karena yang dia pakai juga waktu itu Arri Alexa Mini kayak gitu-gitu. Yang memang standar Hollywood yang pakai. Sering saya juga bilang ke anak-anak yang broadcast gitu, ke anak-anak DKV, kita ini bisa kok, bisa bikin sekelas Hollywood. Asalkan kita diberi kesempatan menggunakan teknologi yang sama. Gitu. Ada pengemis di pinggir jalan, pinter nih orang. Tapi dia nggak punya link, nggak punya kesempatan. Tapi dia pinter. Ada juga orang yang sudah di kantor, tapi ndablek gitu. Iya loh. Nah, yang ini kalau dia dikasih fasilitas dan kesempatan yang sama dengan ini akan jauh ketinggalan loh. Gitu. Artinya kita di Indonesia kalau dengan teknologi yang sama, dengan apapun lah produksi yang standar mereka, sama yakin deh. Yakin sama. Ya salah satunya Joko Anwar juga membuktikan gitu dengan filmnya dia dan seterusnya lah. Entah yang ada CGI-nya, entah ada yang nggak pakai CGI dan seterusnya. Malah ada yang masuk festival apa gitu yang masuk ya. Festival Toronto masuk. Cuma ada satu director lagi, malah dia menang penghargaan di luar negeri. Padahal di kita itu nggak terkenal tuh direkturnya. Padahal Visinema nyebut, Joko Anwar juga nyebut, terima kasih selamat penghargaan gini. Di kita itu nggak terkenal, malah di luar terkenal. Tapi kalau film luar tuh gimana ya? Gimana caranya dia di Indonesia nggak terkenal tapi di luar terkenal gitu? Lagi-lagi link ya. Lagi-lagi link ya. Karena gini, kalau masuk festival di luar negeri itu memang si produsernya yang harus bayar untuk let's say lah untuk promo, billboard kayak apa, kayak wawancara dan seterusnya dengan setempat. Itu kurang lebih 300-500 juta mah habis lah untuk promo gitu doang. Itu filmnya di sini udah tayang, udah jadi maksudnya. Jadi film ini mau dibawa ke sana. Nah, enaknya kalau sudah masuk di sana dengan budget promo ini masuk, wow, produser seluruh dunia udah lihat itu. Oh, Joko Anwar di Indonesia. Oh, filmnya begini. Abis itu lihat track record sebelumnya. Oke. Invest tuh gampang. Lebih gampang, udah tahu. Karena dia udah masuk komunitas ini kan. Iya. Itu kenapa orang-orang film atau director atau produser lah pengen banget ikut festival internasional. Salah satunya adalah mereka ingin dilihat oleh para eksekutif produser yang kantongnya nggak terhingga, supaya bisa masuk gitu. Gila kan? Ya produksi satu film kan bayangkan bisa 10 juta dolar. Iya dong. 10 juta dolar kan berarti 100. Banyak banget dong. 140 eman ya. 10 juta dolar. Iya dong. Iya. Ini itu segitu setidaknya. Kan kece banget gitu. Banyak pasti kalau ngomongin film tuh masih nggak ada ujung-ujungnya ya. Nggak ada ujungnya ya. Ujungnya udah. Terus panjang ya. Dunia itu udah bisa sampai pagi obrolan. Iya betul. Lah istilahnya. Betul. Tapi tetap harus ada ujungnya. Oke, kita mau terima kasih dulu nih sama Kang Jaman. Siap. Ini. Sami-sami. Buat parah. asli. Dan juga untuk kaula muda, syarat untuk channelnya Kang Jaman di mana? Jaman Edan Production. Jaman Edan Production. Edan Production. Ya, Di untuk IG juga ada masalah. IG ada. IG-nya Kang Jaman Now. Gantian. Gantian kan. Excited. Gantian. Makanya dipakaiin terus. Oke, jadi itu kalau Facebooknya masih ada tetap. Kang Jaman aja kalau Facebook mah. Tetap aktif, cuman itu aja. IG, Facebook sama YouTube. Twitter nggak aktif. Kita Lewat. Bukan masanya lagi kayaknya ya. Iya. Udah nggak berasa ini, kayak lebih ke industrial deh. Betul. Gitu. Oke, untuk menutup nih, dari tadi kita udah dua segmen lebih. Terpampang nih gimana nih. Jadi udah berasa ini kapan? Wih. Kapan digisik? Nggak, ini pemanis doang ini. Gimik loh ini. Gimik doang. Gimik. Nutup ini Oke. kita Kang Jaman kalau misalnya boleh sebuah performance. Oh siap, oke. Tentang latihan kayak gimana tuh kira-kira?
Performance pendek aja kali ya. Kayaknya enaknya melo-melo menyentuh aja lah gitu. Melo apa mau yang beat? Wah. Melo aja, melo-melo. Melo. Oke. Melo tuh lagu apa ya? Lagu Indonesia kali ya. Iya, Ada. Indonesia, Oke. Pak. Siap. Sekarang nih? Oke. Oke. Boleh. Saya mundur dulu sedikit paling ya. Ya, oke. Super sekali. Lagu apa tadi ya? Itu salah satu lagu favorit yang sering saya bawain. Judulnya Kehilangan dari Firman. Yang saya suka itu sebetulnya melodi tengahnya. Setelah yang barusan itu melodi tengah. Iya. Lanjut sedikit nggak apa-apa ya? Boleh. Udah lama nggak main soalnya. Super sekali. Oke, terima kasih sekali lagi buat Siap, pinjaman sami-sami. waktunya. Buat kaula muda tetap saksikan Segi Pandang tetap di nasional ya Pan ya. Di nasional. Oke. Ada di YouTube, Instagram. dan ya nanti di nasional TikTok deh. Iya. Oke. TikTok berarti berdua joget-joget. Gitu dong, jangan. Oke. Oke, Buat terima kaula kasih. muda, terima kasih buat Kang Jamal, terima Siap. kasih sekali lagi. Seru banget. Oke, seru banget. Oke, buat kaula muda, terima kasih lagi sekali lagi buat yang udah nonton. Stay positive and keep productive.